Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Ramadan dari kelas DKVE 21. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ulangan akhir semester untuk mata kuliah Sejarah Desain. Mari kita mulai. Nomor 1. Jelaskan sedikitnya 4 faktor yang mendasari John Ruskin mengeluarkan gagasan tentang gerakan seni art and craft. Jawabannya, yang pertama, pemberontakan melawan kehidupan konvensional mekanis yang keras dan ketidakpekaannya terhadap keindahan. Kemudian, protes terhadap apa yang disebut kemajuan industri yang menghasilkan barang-barang dianggap buruk. Yang ketiga, protes terhadap pengubahan manusia menjadi mesin protes terhadap pengubahan manusia menjadi mesin melawan perbedaan artifisial dalam seni. Selanjutnya, menentang menjadikan nilai pasar langsung atau kemungkinan keuntungan sebagai ujian utama dari jasa artistik. Lalu, penolakan arsitektur, klasik, dan gaya italik, serta bangkitnya kembali style gotik. Dan yang terakhir, pemberontakan melawan industrialisasi dan produksi massal dengan mesin. Selanjutnya, di nomor 2, jelaskan setidaknya 4 karakteristik yang khas dari karya seni gerakan art and craft. Yang pertama, sederhana. Bentuk sederhana adalah salah satu ciri khas gaya seni dan kriya. Tidak ada yang berlebihan. Lalu, motif alam. Alam merupakan sumber penting dari motif seni dan kriya. Pola yang digunakan terinspirasi dari flora dan fauna pedesaan Inggris. Kemudian, bahasa daerah. Tradisi vernakular atau domestik di pedesaan Inggris memberikan inspirasi utama bagi gerakan seni dan kerajinan. Dan yang terakhir adalah komunal. Diproduksi oleh satu orang ahli atau sekelompok kecil, tidak diproduksi massal di lini produksi. Jadi, art and craft movement ini dia mengambil inspirasi dari alam dan juga karya yang dihasilkan pun limited atau tidak diproduksi massal. Lanjut ke nomor 3. Sebutkan ciri khusus dari karya seni Art Nouveau, sertakan dengan 3 contoh dan berikan penjelasan pada masing-masing contoh. Ciri khusus dari karya Art Nouveau adalah ornamen emosional. Sebagai gaya ekstravaganza, memiliki kesan pewarnaan yang datar atau flat, tidak membentuk kesan ruang 3 dimensi, umumnya asimetris dengan gambar dan tulisan, saling mengimbangi. Ornamen terinspirasi dari alam, seperti flora yang penuh dengan sulur-sulur dalam ukiran kelopak bunga yang cenderung tampil berlebihan untuk menekankan keterampilan yang sifatnya sangat emosional. Jadi hampir seperti art and craft, Nouveau ini juga mengambil inspirasi dari alam. Kemudian psikologis dan sensualitas. Menitik beratkan pada konsep pemahaman kehidupan modern. Merupakan gaya yang pertama kali menerapkan unsur psikologis dan seksualitas modern. Gaya ini sangat terasa kuat memengaruhi desain grafis dan seni bangunan dengan cita rasa seni tinggi yang eksentrik dan mahal dengan tingkat kesulitan detail dalam elemen serta ornamennya. Jadi di Art Nouveau ini ornamen-ornamennya yang membuat karyanya menjadi berciri khas. Contohnya, dalam dinamis dan mengalir dengan garis-garis lengkung yang serasi, penggunaan hiperbola dan parabola di jendela, lengkungan, daun pintu, mencari keharmonisan dalam bentuknya. Kemudian bentuk organik, arsitektur dan desain interior membangkitkan kembali gaya dari era Victorian, mempergunakan bentuk organik sebagai sumber inspirasi, mengembangkan bentuk alami dari rumput laut, rumput darat, dan serangga. Jadi Art Nouveau ini sangat mengambil inspirasi sekali dari alam-alam seperti tumbuhan, bunga, dan lain-lain. Kemudian woodblock. Woodblock Jepang dengan garis lengkungnya, permukaan yang berpola, bagian kosong yang kontras. Jadi Art Nouveau ini juga mengambil inspirasi dari negara Jepang. Kemudian lanjut ke nomor 4. Apa yang membedakan gerakan seni art and craft dengan Art Nouveau? Jelaskan. Art Nouveau muncul sebagai respon pesatnya perkembangan teknologi dan pengaruh-pengaruh budaya baru yang didukung industrialisasi, kolonialisme, dan urbanisasi. Sementara dengan Art and Craft, berbeda dengan Art and Crafts movement yang menolak industrialisasi serta masih berdasar pada bentuk seni Eropa sebelumnya. Art Nouveau cenderung menjadi bentuk baru seperti melakukan abstraksi dari bentuk-bentuk alam dan
lebih jauh lagi, mengembangkan motif dari kebudayaan primitif dan budaya timur. Jadi Art Nouveau dan Art and Craft ini dia seperti bertolak belakang. Art Nouveau itu dia menerima industrialisasi, sementara Art and Craft movement itu dia justru menolak. Dan dia lebih memilih untuk kembali ke gaya seni yang dulu. Kemudian lanjut ke nomor 5. Sebutkan 3 faktor utama dari lahirnya gerakan Bauhaus. Jelaskan. Yang pertama, industri. Tuntutan dunia industri terhadap masalah-masalah desain yang lebih fleksibel dan bisa diproduksi secara massal. Dan lalu ada revolusi desain dari kemunculan tren gaya Art Deco di Paris, Prancis, dan kelompok Destil di Rotterdam, Belanda pada periode yang sama. Jadi dia seperti lompatan dari gaya-gaya desain sebelumnya gitu. Kemudian di pendidikan, Bauhaus telah merumuskan suatu model pendidikan berdasarkan pada pola workshop yang menjadi satu revolusi dalam sistem pendidikan seni dan arsitektur modern. Jadi Bauhaus ini dalam pendidikannya dia memang mencoba untuk mengubah sistem pendidikan terutama di sektor seni dan desain, mencoba untuk mengalter kurikulumnya gitu. Jadi Bauhaus ini dia terjadi di Jerman, terutama ketika Jerman kalah dari Perang Dunia Pertama dan ekonominya pun turun, dan disitu banyak cara-cara untuk mengembalikan, menstabilkan, salah satunya dalam sektor seni. Dan Bauhaus ini adalah di mana cara pengembalian ekonomi dalam bentuk keseniannya. Lanjut ke nomor 6. Sebutkan beberapa contoh karya yang lahir di era gerakan Bauhaus, sertakan dengan contoh dan penjelasan mengenai kekhasan dan karakteristik dari karya-karya tersebut. Yang pertama ada Red Balloon. Dilukis oleh seniman ikonik Paul Klee di tahun 1922, bentuk geometris berwarna-warni yang terlihat seperti melayang, memberikan kesan yang unik. Satu lingkaran yang mencolok karena ornamen lain berbentuk kotak-kotak membuat fokus terletak pada balon itu. Jadi di sini lukisannya itu lukisan sebuah balon dan dikelilingi oleh bentuk-bentuk kotak, sehingga yang menjadi objek fokusnya itu balonnya. Kemudian ada Yellow Red Blue, dilukis oleh Wesley Kandinsky tahun 1925. Warna primer dilukiskan menampilkan bentuk kotak, lingkaran, segitiga, kemudian dicampurkan dengan bentuk-bentuk abstrak. Lalu ada model nomor MT49. Merupakan poci teh yang elegan dan inovatif karya Marian Brand pada tahun 1927, terbuat dari stainless steel dan kayu ebony, bentuk setengah lingkaran pada gagangnya dan pegangan tutup. Namun sayang tidak pernah dijual untuk pasar umum, hanya berakhir di prototipe ke-7 yang dia buat. Lalu yang terakhir ada teori warna Klee. Salah satu ilustrasi Klee tentang bagaimana perubahan value dan saturasi dari suatu terpencet. Kita lanjut tadi yang nomor 6. Teori warna Klee. Salah satu ilustrasi Klee tentang bagaimana perubahan value dan ilustrasi dari suatu warna berpengaruh secara psikologis kepada audiens. Jadi di ilustrasi Klee ini dia membuat sebuah gambaran warna yang berbeda-beda saturasinya, dan di situ dia ingin menyampaikan pesan bahwa saturasi itu bisa berpengaruh secara psikologis. Lanjut ke nomor 7. Apa saja ciri khas dari gerakan Swiss style yang menjadi sumbangsi bagi dunia desain grafis? Jelaskan. Dan di sini secara personal merupakan era desain favorit saya atau gerakan gaya seni favorit saya, yaitu Swiss style. Dan ciri khasnya yang pertama, memanfaatkan ruang negatif, bersih dan sederhana. Bersih dan sederhana yang dimaksud adalah tidak menggunakan elemen-elemen tambahan yang tidak berhubungan dengan isi konten. Kemudian yang kedua, lebih sering menggunakan font sans serif. Penggunaan font sans serif memberikan kesan modern, kontemporer, dan efisien. Huruf sans serif, terutama Helvetica dan Accidents Grotesque, menjadi ciri khas dari Swiss style graphic design. Jadi di Swiss style ini dia menggunakan font sans serif atau yang tidak memiliki kail, jadi lebih melihatkan kemodernan. Layout asimetris dalam hal keseimbangan. Yang selanjutnya, layout asimetris dalam hal keseimbangan visual digunakan agar memberikan kesan adanya movement, gerakan, sehingga lebih dinamis dan tidak statis kaku. Di sini disengajakan diberikan asimetris karena agar terlihat tidak begitu mati desainnya, jadi tidak terlalu kaku. Lalu selanjutnya, penggunaan grid matematis untuk menciptakan struktur yang teratur dan utuh.
layout yang asimetris, penggunaan fotografi daripada ilustrasi. Jadi di Swiss style ini juga lebih memilih fotografi dibandingkan ilustrasi. Dan terakhir, sebagai pengaruh dari arsitektur modern dan desain industrial yang memperjuangkan prinsip bentuk mengikuti fungsi atau form follow function, Swiss style graphic design lebih banyak menekankan pada penggunaan elemen visual yang minimal, seperti tipografi dan layout isi daripada tekstur dan ilustrasi. Jadi Swiss style ini dia lebih mengutamakan simplicity atau minimalistik. Dan karena ini gaya seni favorit saya secara personal, karena disinilah awal mulanya dari desain grafis modern atau cikal bakalnya. Lanjut ke nomor 8. Berikan beberapa contoh karya Swiss style sertakan dengan penjelasan. Dan tadi seperti yang sudah dijelaskan, di Swiss style ini salah satunya yang paling menonjol adalah di tipografinya. Karena itu saya memberi contoh di sini tipografinya. Yang pertama ada Helvetica. Helvetica adalah rupa huruf tanpa kait yang seperti saya jelaskan tadi, sans serif. Terkenal yang dikembangkan Helvetica adalah rupa huruf tanpa kait terkenal yang dikembangkan tahun 1957 oleh perancang rupa huruf asal Swiss, Max Midranger, bersama Eduard Hofmann di Haas Schriftgesellschaft, pembuat huruf Haas, di Munstein, Swiss. Lalu yang kedua, ada tipografi Univers. Univers adalah nama keluarga besar jenis huruf sans serif yang dirancang oleh Adrian Frutiger dan dirilis oleh perusahaan Dubreny dan Pignot pada tahun 1957. Lanjut ke nomor 9. Apa prinsip dasar dari lahirnya gerakan seni pop art? Jelaskan beserta konsep yang ditawarkan oleh beberapa penggagasnya. Jadi pop art pada dasarnya berasal dari istilah popular culture, yaitu sebuah ungkapan yang menggambarkan sebuah budaya rendah atau kalangan bawah karena lebih berkaitan dengan masalah hiburan, komersial, bahkan selera masyarakat awam. Jadi di desain pop art ini dia lebih mengutamakan fun dan untuk golongan-golongan teenager biasanya. Kemudian pop art menggunakan tokoh populer untuk menentang kebudayaan kumpulan elit dalam seni, menekankan elemen-elemen yang tidak menarik atau pertunjukan seni yang tidak bernilai dalam sebuah kebudayaan. Seperti di salah satu desain pop art ada yang menggunakan tokoh Marilyn Monroe gitu, karena itu tokoh populer. Kemudian berkaitan dengan sisi tradisional seperti tipe huruf, ornamen tradisional, serta mengangkat kembali gaya Art Deco dan Art Nouveau, atau sering disebut juga dengan Revivalism. Karena jadi dimaksud dengan Revivalism ini, revival itu dalam bahasa Inggris dan diartikan dengan dibangkitkan kembali. Jadi di sini kan Art Deco dan Nouveau itu dimunculkan lagi, karena itu jadi revivalism. Kemudian konsep berdasarkan penggagasnya, yang pertama ada Andy Warhol. Karya-karyanya mengeksplorasi hubungan antara ekspresi seni, budaya, selebriti, dan iklan yang berkembang pada tahun 1960-an. Jadi memang pop art ini dia untuk lebih ke dia lebih ke fun dibandingkan dengan function. Jadi dia seperti dalam sektor perikanan, kemudian selebriti dan yang lain-lain. Dan kemudian tokoh selanjutnya ada Roy Lichtenstein. Karyanya didefinisikan premis dasar seni pop melalui parodi yang mendasarkan karya pada buku komik dan iklan populer. Roy mengambil inspirasi dari komik. Kemudian yang terakhir ada George Segal. Ia menampilkan bentuk pop art yang pribadi atau personalized. Kemudian kita lanjut ke nomor 10. Berikan beberapa contoh karya pop art dari tokoh pop art. Tokoh-tokoh pop art sertakan dengan penjelasan. Di sini jadi contoh karya-karyanya. Yang pertama ada Just what is it that makes today's home so different, so appealing? Hanya apa yang membuat rumah saat ini sangat berbeda, begitu menarik. Itu adalah kolase oleh seniman Inggris Richard Hamilton untuk katalog pameran This is Tomorrow di London, Inggris. Karya tersebut merupakan penggabungan potongan gambar dari berbagai sumber. Jadi karya Just what is it that makes today's home so different, so appealing merupakan salah satu karya pertama dari seni pop art, gaya pop art. Kemudian ada Kaleng Soup Campbell. Atau Campbell's Soup Cans adalah sebuah karya seni yang diproduksi antara November 1961 dan Maret atau April 1962 oleh seniman Amerika Andy Warhol. Kaleng Soup Campbell ditampilkan pada 9 Juli 1962 dalam pameran galeri satu orang pertama Warhol.
di Galeri Verus Los Angeles, California, yang dikuratori oleh Irving Blum. Pameran ini menjadi debut seni pop art. Dan yang terakhir adalah Crying Girl. Crying Girl adalah lukisan karya atau gadis yang menangis, adalah lukisan karya Roy Lichtenstein yang dibuat pertama kali pada tahun 1963 sebagai litograf offset pada kertas nun putih yang ringan, dan versi kedua pada tahun 1964 sebagai enamel porcelain pada baja. Lukisan berukuran 46 inci persegi itu menggambarkan seorang dengan gadis air mata jatuh dari matanya atau menangis. Itulah jadi tentang karya pop art. Lanjut ke nomor 11. Di sini momen-momen penting apa saja yang menjadi tonggak sejarah perkembangan desain grafis di Indonesia? Berikan penjelasan. Yang pertama, didirikannya Persatuan Ahli Gambar Indonesia di Jakarta pada tahun 1937 atau dalam sumber lain bulan Oktober 1938 dengan anggota kurang lebih 30 pelukis. Para pelukis persagi berupaya membangun gaya Indonesia baru yang dikembangkan dari paduan antara nilai estetik tradisi dan nilai estetik modern. 1 Agustus, lalu dari situ ke 1 Agustus 1947, berdiri Balai Pendidikan Universiter Guru Gambar di bawah Fakultas Ilmu Pengetahuan Teknik Universitas Indonesia di Bandung sebagai cikal bakal berdirinya Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Tanggal 15 Desember 1909, maju waktunya, Akademi Seni Rupa Indonesia atau disingkat ASRI didirikan yang peresmiannya harus dilakukan pada tanggal 15 Januari 1950 dengan beberapa bagian pendidikan seni seperti lukis, patung, pertukangan kayu, dan reklame. Dan di sini jurusan reklame yang merupakan cikal bakal pendidikan desain grafis. Saat itu masih menjadi satu dengan jurusan dekorasi, ilustrasi, dan grafik dan disebut dengan jurusan 4 atau redig. Dan di tahun 1977, penggunaan istilah desain komunikasi visual atau DKV, Gert Dumbar, seorang desainer grafis Belanda, memperkenalkan istilah semiotika dan komunikasi visual di FSRD ITB. Menurutnya, desain grafis tidak hanya menangani desain untuk percetakan, tetapi juga moving image, display, dan pameran. Serta sejak tahun 1979, istilah desain komunikasi visual pun mulai dipakai menggantikan istilah desain grafis. Dan di 1980, pameran desain grafis pertama di Indonesia dilakukan. Pada tanggal 16 sampai 24 Juni 1980 di Pusat Kebudayaan Belanda Erasmus Huis, Jalan Menteng Raya 25, Jakarta, diselenggarakan pameran desain grafis oleh 3 desainer grafis Indonesia. Pameran ini tercatat sebagai pameran desain grafis pertama di Indonesia. Pameran ini membawa misi memperkenalkan profesi desainer grafis ke masyarakat luas dan agar karya desain grafis pun diapresiasi sebagai karya seni. Lalu yang terakhir, organisasi desain grafis pertama di Indonesia dibentuk pada tanggal 25 April 1980 juga dan diresmikan pada tanggal 24 September 1980 dengan nama Ikatan Perancang Grafis Indonesia atau IPGI. Bersamaan dengan diselenggarakannya sebuah pameran besar bertajuk Grafis 80 di Jakarta yang berlangsung hingga 30 September 1980 di Wisma Seni Mitra Budaya, Jalan Tanjung 34, Jakarta. Kemudian kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 12. Berikan beberapa contoh karya desain grafis yang mewakili perjalanan sejarah desain grafis di Indonesia. Di sini contoh karyanya itu ada yang pertama, poster Bung Ayo Bung. Jadi ketika Republik Indonesia diproklamasikan tahun 1945, banyak pelukis ambil bagian. Di saat itulah Avandi mendapat tugas membuat poster. Poster itu idenya dari Bung Karno, gambar orang yang dirantai tapi rantai itu sudah putus. Yang dijadikan model adalah pelukis Dullah. Di situ maknanya adalah Indonesia sudah merdeka. Kemudian ada Tony Tantra. Salah satu desainer yang mempopulerkan aliran pop art dengan teknik airbrush adalah Tony Tantra. Tony Tantra menggunakan media kaos yang dijualnya di Bakung Sari, Kuta pada akhir 80-an dengan label Tony Illustration. Jadi Tony Tantra ini yang mengenalkan pop art di Indonesia. Kemudian terakhir ada poster ILM buatan Indonesia, mengapa tidak. Poster ini memenangkan hadiah pertama lomba poster terbesar pada masanya yang diselenggarakan oleh Kementerian Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri atau UP3DN dan Institut Teknologi Bandung
dan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia atau P3I. Kemudian yang terakhir soalnya adalah berikan contoh beberapa gerakan seni dan desain yang lain yang tidak tersampaikan di dalam materi perkuliahan yang telah diberikan. Nah, di sini ada beberapa yang saya masuki. Yang pertama ada Victorian Graphic Design Style dari 1837 sampai dengan 1901. Gaya desain Victoria hampir selalu memenuhi seluruh halaman dengan gambar jenis. Gaya Victoria kemudian cenderung menggunakan batas dekoratif lebih sedikit, tetapi masih menggunakan jenis hiasan dan citra romantis. Tipografi pada era Victoria umumnya muncul dalam bentuk kurva atau gelombang, dan umumnya tercakup dalam spanduk. Jadi, sebenarnya mungkin Victoria ini ada dikenalkan kembali pada zaman Art Nouveau, tadi seperti yang sudah dijelaskan. Jadi dia memang ada sedikit mengambil inspirasi dari Victoria juga. Kemudian selanjutnya ada Futurism Graphic Design Style pada tahun 1900 sampai dengan 1930. Futurisme yang dicetuskan oleh Filippo Marinetti pada tahun 1909 menolak masa lalu dan berangkat untuk merayakan sejumlah konsep abstrak seperti kecepatan, mesin, kekerasan, pemuda, dan industri. Bahkan lebih abstrak, energi kinetik, durasi, dan simultanitas. Jadi, Futurism Graphic Design ini dia itu dikenalkan pada saat tahun 1900 ketika orang-orang membayangkan bagaimana masa depan akan terlihat. Di situ seperti ada teknologi-teknologi yang terlihatnya seperti tidak mungkin, seperti mobil-mobil melayang, kereta-kereta melayang, dan gedung-gedung mencuat ke tinggi. Bagaimana orang dulu membayangkan masa depan akan terlihat. Dan ternyata semua spekulasi itu pun salah ketika dibuktikan oleh orang-orang yang hidup di zaman sekarang bahwa semua itu belum terjadi dan salah spekulasinya. Dan yang terakhir adalah favorit saya, yaitu Flat Graphic Design Style dari tahun 2010 sampai dengan sekarang. Di sini desain datar adalah bahasa desain minimalis atau gaya desain yang biasa digunakan dalam antarmuka pengguna grafis dan juga dalam bahan grafis seperti poster, seni, dokumen panduan, dan produk penerbitan. Flat Graphic Design Style itu dia sudah digunakan banyak sekali sekarang karena desain yang minimalistik, modern, dan juga simple serta mudah dipahami. Karena itu saya menyukai Flat Graphic Design Style ini. Itulah presentasi saya mengenai tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah sejarah desain, dari soal-soalnya beserta jawabannya. Mohon maaf apabila saya ada penyalahgunaan kata. Kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.